saya Dr. Yeni. Dan saya Dr. Jenar. Hari ini kita mau bahas tentang makanan yang enak banget buat manusia. Apa sih? Itu adalah coklat. Bener banget guys. Coklat itu mengandung theobromine, yaitu senyawa santus alkaloid yang memberikan rasa pahit pada coklat itu sendiri. Nah, theobromine ini sangat mirip dengan kafein karena ternyata theobromine itu adalah derivatif dari kafein. Ketika kafein itu dirombak oleh hati, dia akan membentuk theophylline dan theobromine. Nah, kenapa sih guys kok kalau kita makan coklat it seems fine, tapi kalau hewan yang makan coklat bisa berbahaya banget? Karena waktu paruh theobromine pada tubuh manusia hanya 2 jam, sementara pada tubuh hewan itu bisa sampai 18 jam. Wah, berarti sampai 9 kali lipatnya ya. Itu waktu paruh, berarti waktu dia di tubuh itu 2 kali lipat dong. Ya, bener banget. Jadi intinya kalau hewan makan coklat, theobromine itu akan beredar di tubuh hewan tersebut selama kira-kira 36 jam. Yep. Wih, 1 hari 24 jam lebih itu udah. Ya, jadi itulah kenapa guys, kenapa dia berbahaya banget bagi hewan, lebih dari dia berbahaya bagi kita. Jadi benar guys, gejala-gejalanya yang untuk hewan yang makan coklat ini harus kita awasin betul, karena kalau dia memang sudah makan coklat itu bakal berbahaya banget. Gejalanya itu seperti dia diare, hipersalivasi atau dia bakal ngiler, terus dia peningkatan minum ya, terus nanti dia akan gelisah, mudah marah gitu, terus dia juga akan terengah-engah, hiperventilasi ya, penting gitu, dan detak jantungnya akan meningkat, irama jantungnya nggak normal, dan dalam situasi yang ekstrim ya, bahkan hewan tersebut dapat kejang, kolaps, dan bahkan mati loh. Benar banget guys. Dan theobromine pada coklat itu kandungannya bermacam-macam. Jadi semakin pekat coklatnya, semakin dark, semakin pahit, maka dia semakin banyak mengandung theobromine. Misalnya nih guys, kalau anjing kalian memakan milk chocolate, dalam studi itu milk chocolate dikatakan memiliki kandungan theobromine 2,3 mg per gram coklatnya. Nah, sementara dosis letal atau dosis yang dapat menyebabkan kematian pada anjing adalah 100-500 mg per kilogram berat badan anjing itu tersebut. Jadi kalau misalnya hewan tersebut beratnya 1 kilo, maka dan coklat itu milk coklat ya tadi ya, maka dia butuh makan 50 gram milk coklat untuk menjadi letal di tubuhnya dia. Jadi kaliin aja, kalau misalnya kucing misalnya rata-rata 3 kilo, ya berarti dia butuh 150 gram coklat, milk coklat. Kalau anjing misalnya dia 10 kilo, berarti dia butuh 500 gram milk coklat. Nah, kalau dia makannya yang bahaya nih, yang unsweetened baker's chocolate. Unsweetened baker's chocolate ini memiliki kandungan 16 mg per gram. Berarti dia kalau untuk hewan 1 kilo, berarti dia butuh 7 gram aja ya. Berarti sudah langsung keracunan, sudah bisa langsung mati. Bayangkan 7 gram, dan 7 gram itu bagi kita tuh kayak so very little. gitu ya, nggak puas banget makan 7 gram coklat. 7 gram mah dimasukin mulut udah langsung leleh itu. Jadi harus hati-hati banget ya kalau untuk kalian yang kebetulan suka masak-masak coklat, apalagi kalau pas waktu lagi Valentine, terus kalian beli banyak coklat dan kalian punya banyak banget hewan peliharaan di rumah, hati-hati. Takutnya coklat kalian ada yang nyuri dan itu sudah berbahaya banget guys. Anjing pasti nggak akan makan cuman 7 gram coklat aja kan. Dia biasanya, apalagi kalau makan secara aksidental, pasti makan kira-kira 1 bungkus lah paling enggak.
Iya kan, anjing apa aja nggak nolak sih sebenarnya. Dia penasaran, curiosity-nya kan tinggi tuh. Dia lihat, ih ini apa, dijilat rasanya manis, enak, makanlah dia, keracunan dia. Tapi Beda sama kucing nih. Kalau kucing dia itu kan nggak punya reseptor manis, jadi dia harus diberikan untuk dia mau biasanya nih. Tapi ya jangan coba-coba ya, jangan dicoba diberikan. bener banget guys, memang kasus pada kucing itu lebih sedikit daripada kasus pada anjing, karena itu tadi, kucing itu dia di lidahnya dia nggak punya reseptor manis. Jadi untuk kucing tiba-tiba makan atau nyuri persediaan coklat kalian itu kayak lebih lebih improbable, lebih tidak mungkin lah daripada kalau kalian memiliki anjing. Kalau misalnya nih ceritanya ada, kita tahu ada anjing atau kucing yang makan coklat nih, apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama adalah kita harus bawa dia ke vet terdekat. Jangan coba-coba berusaha obati sendiri atau tunggu dia reda, soalnya kita nggak tahu dia makannya seberapa dan itu jenis coklatnya coklat apa ya. Nah, jadi ini penting banget guys bagi kalian yang punya hewan peliharaan untuk tahu lokasi dokter hewan emergency terdekat dari rumah kalian. Karena ketika kalian tahu anjing atau kucing kalian memakan coklat, mungkin pada saat itu gejala-gejalanya belum kelihatan, karena ketika kalian tahu mereka baru aja makan coklat itu. Tapi kalian nggak perlu menunggu gejala itu timbul. Karena kalau misalnya gejala itu sudah sangat parah, bisa sampai hiperventilasi atau sesak nafas, maka untuk menolongnya itu susah banget guys. Nah, kalian harus cepat-cepat bawa ke dokter hewan, dan mungkin di dokter hewan itu nanti akan diberi obat supaya dia itu muntah, dan juga terapi suportif seperti infus dan beberapa terapi-terapi lainnya. Makanya guys, kita harus hati-hati nih kalau misalnya punya anjing atau kucing di rumah dan kita lagi makan coklat, atau ada orang lain datang bawa coklat gitu. Soalnya nggak mesti, kadang kita tahu nggak boleh gitu anjing atau kucing kita makan coklat, tapi orang yang datang, tamu kita misal, nggak tahu karena kurangnya edukasi. Makanya kita harus sering-sering mengedukasi orang. Yep. Juga biasanya mungkin malah ada anak kecil yang mereka itu malah sama sekali nggak ngerti kan kalau anak kecil. Itu kayak contohnya tuh pernah nih, anjingku pernah dikasih makan coklat, roti, tapi semacam roti isi gitu, roti isi selai coklat. Anjingku jelas nggak akan nolak lah, namanya juga anjing ya, dikasih roti suka, tapi ternyata ada coklatnya. Aku taunya sudah telat, dia udah makan berapa potong gitu, dia doyan banget. Ya itu rasanya itu sakit ya, mau nangis, mau marah, semua jadi satu. Tapi gimana ya, namanya itu sudah emergency ya, langsung itu dikasih terapi supaya dia muntah gitu, supaya dia langsung kosongin itu perutnya. Untungnya sih ya coklat yang dimakan tuh sedikit untungnya, dan anjingnya juga ya lumayan besar lah. Jadi memang kalau misalnya kalian kedapatan anjing atau kucing kalian makan coklat, memang kadang tidak berefek sih, karena mungkin yang dimakan emang dikit banget. Tapi saya nggak sarankan sih, kita nggak menyarankan kalian untuk memberikan coklat secara berkala atau memang benar-benar sengaja untuk memberikan coklat, karena coklat itu lebih berbahaya daripada yang kalian kira. Memang sih ya, bagi kita coklat itu improving mood, buat kita jauh lebih senang. Tapi kalau untuk mereka itu tidak ada hubungannya dengan mood, malah lebih berbahaya karena dapat menyebabkan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, yang bakal berujung kematian. Nah, benar banget.
jangan pernah coba berikan coklat kepada hewan kalian di rumah. Pernah tuh ada berita di mana ya, yang beruang itu loh. Oh, di New Hampshire, Amerika. Itu beritanya ada beruang yang mati karena dikasih donat coklat ya. Itu beruang loh guys, ini besar hewannya. Harusnya dia makan banyak baru bisa keracunan kan? Jadi beritanya adalah ada pemburu yang mereka itu menyetok 90 pound coklat dan donat pada situs pemburuan itu. Nah, jadi mereka meletakkan itu tuh sebagai umpan bagi beruang-beruang. Dan akhirnya 4 ekor beruang itu mati. Yap. Jadi ada 2 female adults sama 2 cubs, jadi 2 anaknya mati di sana karena makan overdosis coklat itu tadi. Setelah dinekropsi, hasilnya menunjukkan bahwa beruang tersebut mati karena gagal jantung yang disebabkan oleh theobromine pada dalam coklat itu. Jadi bahkan seberat beruang pun itu bisa mati guys gara-gara coklat. Di sisi lain, memang ada berita di mana coklat dan jajan gula lainnya digunakan sebagai pakan untuk sapi wagyu di Australia. Sebuah peternakan bernama Mayura Station memberi makan sapi-sapi wagyu mereka 2 kg coklat, cookies, dan candy setiap harinya dan mengklaim bahwa sapi mereka tumbuh 70% lebih dari pembelian langsung biasa. Mereka menggunakan coklat Cadbury yang imperfect atau baru saja expired. Bahkan, seorang chef bernama Mark Wright yang menggunakan daging sapi wagyu mereka mengatakan bahwa rasa daging pada sapi Mayura Station sangat unik. Penelitian terdahulu pada sapi perah memang mengatakan tidak ada perubahan kesehatan pada pemberian kulit coklat 0,9 kg pada 400 kg sapi setiap harinya. Perubahan terjadi hanya pada kandungan lemak atau butter susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut. Jadi masuk akal sih apabila pemberian coklat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan sapi wagyu. Karena inti dari sapi wagyu adalah marbling, yaitu lemak di antara daging-daging sapi wagyu itu sendiri. Tetapi guys, tetap aja pemberian yang terlalu banyak dapat berakibat fatal. Contohnya pada anak sapi di stadi ini. Atau pada domba dan terlebih pada ayam. Sehingga pemberian pakan coklat untuk ternak memang harus benar-benar mengikuti saran dari dokter hewan. Oke guys, that's all for today's video. Bagikan pengalaman dan pendapat kalian pada komen di bawah. Dan also, make a suggestion tentang topik tentang hewan apa yang kalian ingin kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe ke channel kami untuk info-info kesayangan kalian. Dan jangan lupa juga klik icon bell di bawah untuk dinotifikasi for more videos from us. Bye!